Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali saya Santo Sabah akan memberikan presentasi menjelaskan tentang jejak sejarah Nusantara dalam rangka upaya mengembalikan catatan benar Nusantara untuk menginspirasi anak bangsa mundur satu langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Jadi belajar sejarah itu adalah mundur satu langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Di sini saya dalam upaya mengembalikan tidak sedang mendiskreditkan suatu ajaran atau agama, ya. Penelitian akademik untuk mengembalikan catatan benar sejarah Nusantara, tidak sedang menyebarkan suatu ajaran apapun. Ya. Kita sekarang ini saya akan menjelaskan tentang Sariputra, nama Sariputra. Sariputra itu putra Nusantara yang terlahir di Nusantara, dan nama itu ada di stupa yang bernama Sariputra di Nalanda, Bihar, India. Jadi nama Sariputra itulah yang menjadi bukti akademik bahwa leluhur kita lah yang ke tanah India membawa ajarannya yang teridentifikasi bernama Dharma. Jadi Dharma itu Dharma itu adalah ajaran leluhur kita, bukan Hindu, bukan Buddha. Dharma itu adalah basic ajaran leluhur Nusantara yang menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran di India sana. Jadi di era 500 SM itu terlahir dua tokoh tokoh agama atau ajaran, Buddha dan Jaina. Buddha oleh Siddhartha Gautama, Jainism oleh Mahavira. Ya, ada dua tokoh besar 500 SM. Jadi saya review ulang. Tahun 3000 sebelum Masehi leluhur kita sudah ke sana dan menulis Weda 1500 SM. Kemudian 500 SM-nya Weda yang basic ajaran itu adalah Dharma. Dharma itu sudah monoteis, ya, monoteis. Menafsirkan mereka berdua, ya. Veda ditafsirkan secara bebas, menimbulkan ajaran baru yang tersebut bernama Jainism oleh Mahavira. Kemudian Yang Mulia Siddhartha Gautama melahirkan yang disebut ajaran Buddha atau Buddhism. Di era setelahnya, di era-era Inggris, orang-orang yang tidak menganut Buddha, tidak menganut Jainism, tidak menganut Islam, Kristen, dan lain-lain berkumpul membentuk ajaran sekaligus untuk menentang kolonialisme Inggris di sana. Hindu ditambah Islam itu 1830. Jadi kita sudah memahami cikal bakal tiga ajaran besar di India sana berbasis pada Dharma, dan Dharma itu berasal dari Nusantara. Dibuktikan dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Teks kata-kata Dharma itulah yang mengidentifikasikan bahwa Dharma itu yang dibawa kaum Saka ke tanah India melahirkan tiga agama besar di sana. Dan kaum Saka itu tergambar juga di Borobudur yang tertutup, ya, yang saat ini relief tersebut ternamakan Karmawibangga. Itu tidak tepat, ya. Ada teks yang Mahe Cakya, bukti kalau bangsa Cakya, kaum Saka, Skitya itu yang membawa Dharma ke luar Nusantara. Weda ditafsirkan secara bebas di India sana melahirkan tiga ajaran baru, Buddha, Jaina, dan Hinduism, ya. Jelas seperti itu. Nah, nama Sariputra adalah salah satu di antara beberapa tokoh leluhur kita yang saya dapatkan bernama Sariputra. Jadi Sariputra itu hidup tahun 568 sampai dengan 484 sebelum Masehi. Jadi Sariputra itu hidup
sampai dengan 484 sebelum Masehi ya. Jadi urutannya udah jelas kronologisnya. Kaum yang bernama Saka itu Saka, Cakya, Skythia, Arya itu sudah ada di tanah India, tercatat 3000 sebelum Masehi. Kemudian 1500 sebelum Masehi beliau leluhur kita itu menulis Weda di sana, di India sana ya. Weda di India saat ini dengan Weda di Nusantara itu beda. Jadi leluhur kita tokoh-tokohnya itu diantaranya Dharmapala, Dharmadasa, salah satunya adalah Sariputra itu 568 sampai 484 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Jadi 568 sampai 48 sebelum Masehi, di era-era kehidupan terlahir yang mulia Siddhartha Gautama. Jadi Sariputra itu adalah Nusantara ya. Kronologisnya beliau tokoh yang bernama Sariputra yang namanya sampai saat ini ada di Nalanda Bihar India dengan nama, ada stupa di sana, stupa Sariputra ya, di Nalanda Bihar India, di komplek Candi nomor 3 ya. Di komplek Candi Percandian nomor 3 itu ada stupa yang bernama Sariputra, dan di stupa Sariputra itu tertulis ada teks kata Iri Mahavihariya Arya Biksu Samgaya ya. Saya ulangi, di relief di situs stupa yang bernama Sariputra itu ada teks kata Iri Mahavihariya Samgaya Iri Mahavihariya Nalada Samgaya Biksu Samgaya ya. Itu jelas-jelas ada kata Arya, ada kata biksu. Biksu itu yang sekarang masih dipakai oleh umat Buddhis ya, untuk penamaan orang suci atau kaum suci. Yang dahulunya itu Brahman, kaum Brahma, kaum Brahmana. Sampai saat ini keturunan yang disebut kaum Brahma itu masih ada di Bali ya. Jadi di stupa Sariputra nomor 3 itu ada tertulis Iri Mahavihariya Biksu Samgasya, Iri Arya Nalada Biksu Samgaya ya. Dan Samgaya itu adalah salah satu dari ajaran Dharma ya. Jadi ajaran Dharma itu tidak semuanya mempelajari, atau dalam ajaran Dharma itu tidak sepenuhnya atau tidak semuanya itu kerohanian atau religi. Yaitu salah satu keilmuannya adalah Samgaya, kemudian Atharva Veda, kemudian Hetuvidya. Hetuvidya itu ilmu tentang logika. Hetuvidya itu ada di ajaran Dharma dan dipelajari di Nalanda, dan pusatnya adalah di Nusantara ya. Kemudian Cikitasavidya itu adalah ilmu kedokteran. Kemudian Sabda Vidya ya, itu ilmu tentang ketatabahasaan. Jadi di Dharma itu ada pembelajaran tentang Samgaya, Atharva Veda, kemudian Hetuvidya itu tentang ilmu logika, Cikitasavidya itu ilmu kedokteran, dan Sabda Vidya yaitu ilmu tentang ketatabahasaan. Dan semua keilmuan Dharma itu diajarkan di Nalanda sana, Universitas Nalanda. Jadi Nalanda itu 427 didirikan di India sana atas prakarsa Balaputra Dewa, kekaisaran Pala ya, Imperium Pala saat itu. Dan
saat itu dalam kekaisaran Sailendra. Jadi Sailendra itu membuat surat, menulis surat yang dibawa kurir, dan itu dibuktikan oleh peneliti yang tahun 1921 itu ya, di India sana, menemukan di Nalanda sana tahun 1921. Hirananda Sastri itu 1921 meneliti dan menemukan surat dari orang yang bernama Balaputra Dewa, Kekaisaran Pala ya, berasal dari Swarnadwipa. Di situ ditemukan lempeng tembaga copper plate yang menuliskan bahwa dengan bersama surat ini ya, saya kirimkan melalui seorang kurir untuk membangun sebuah sangharama. Itu atas inisiatif kekaisaran yang bernama Sailendra, itu Kekaisaran Pala ya, mengirimkan surat atas nama Raja Balaputra Dewa dari Jawa ya. Ada kaitan dengan Dharma Setu, dengan kerajaan-kerajaan Jawa. Balaputra Dewa itu dia membangun Nalanda di India itu atas instruksi dari Nusantara. Jadi juga mengajarkan keilmuan yang tadi saya sebutkan itu, Samgaya, Vastuvidya, kedokteran, logika, Sabda Vidya, tata bahasa, keilmuan Weda itu diajarkan di Nalanda. Tapi sejarah mainstream saat ini menulis tentang Nalanda itu selalu menuliskan bahwa yang diajarkan adalah ajaran Buddha Siddhartha Gautama. Tidak demikian. Jadi di Nalanda itu dibangun atas prakarsa Balaputra Dewa, raja di Nusantara ya, dalam Kekaisaran Sailendra, Kekaisaran Pala. Raja Balaputra Dewa menginstruksikan lewat kurir tahun 427 itu membangun Mahaviharya cabang sebenarnya, dan pusatnya itu ada di Nusantara, dan yang terbesar itu ada di Muara Takus. Saya temukan dengan bukti-bukti yang saya temukan di sana. Jadi Muara Takus itu ada pusat pembelajaran Dharma yang bernama Dharma Pala, dan dominan tokoh-tokoh leluhur Nusantara kita itu yang baru saya temukan itu Dharma Dasa, Dharma Pala, Sanjaya, Belata Putra, Sariputra ya. Kalau Dharma Dasa itu 700 sampai 620 sebelum Masehi, Dharma Pala 670 sampai 580 sebelum Masehi, dan Sariputra itu 568 sampai 484 sebelum Masehi. Saya ulangi, Sariputra yang namanya ada di Nalanda sana, ada stupa yang paling ikonik yang di sana itu. Kalau orang ke Nalanda itu ke sana itu lihat stupa yang namanya Sariputra. Itu Sariputra hidup dalam tahun 568 sampai 484 sebelum Masehi, di era-era kelahiran atau kehidupan yang mulia Siddhartha Gautama. Jadi ada banyak nama ya, dan yang leluhur kita yang ke sana dan menuliskan Weda itu sebenarnya banyak. Tapi secara akademik saya baru menemukan nama-nama 10 diantaranya Dharma Dasa, Dharma Pala. Kalau Dharma Dasa itu 700 sampai 620 sebelum Masehi. Kemudian Dharma Pala itu 670 sampai 580 sebelum Masehi. Dan Sariputra itu 568 sampai 484 sebelum Masehi, di era-era yang mulia Siddhartha Gautama lahir. Kemudian Swarnadwipa Dharma Kirti ya, Swarnadwipa Dharma Kirti 610 sampai 520 sebelum Masehi. Jadi nama Swarnadwipa Dharma Kirti itu ada dua nama yang hidup di masa yang berbeda ya. Kalau yang saat Atisa Dipamkara ke Nusantara itu 10-13 Masehi. Itu
Atisa Dipamkara, gurunya dari Dalai Lama itu, yang saat ini Dalai Lama itu, gurunya bernama Atisa Dipamkara itu belajar kepada leluhur kita di Sumatera ya. Itu 1013, namanya juga sama, Swarna Dwipa Dharma Kirti. Sedangkan nama terdahulu sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama itu juga namanya Swarna Dwipa Dharma Kirti, yang pergi juga sampai ke tanah India itu itu 610 sebelum Masehi sampai 520 sebelum Masehi. Kemudian ada Kumari Labata 618 sebelum Masehi, ada Adi Sangkara 569 537 sebelum Masehi ya. Nah, nama-nama Kumari Labata kemudian Adi Sangkara itu hidup di era-era zamannya Yang Mulia Siddhartha Gautama. Nah, di Nusantara ada juga pelajar-pelajar India itu yang ke Nusantara, dan di situ langsung beliau orang India yang ke Nusantara untuk belajar ya ke Nusantara. Itu juga dalam cerita yang saya dapatkan di kitab Mahaprajna Paramita itu, pendatang-pendatang pelajar-pelajar India itu juga berdebat keras di saat itu, karena pusatnya Dharma yang di India sana ditafsirkan bebas menjadi pemahaman baru yang bernama Buddha. Nah, pelajar-pelajar yang telah mempelajari Buddha itu di era-era setelah Yang Mulia Siddhartha Gautama wafat pun masih banyak yang mempelajari tentang Buddhism. Nah, pandangan tentang Buddhism di India itu kemudian mereka diantaranya ada yang kembali ke Nusantara, yaitu ke pusat pembelajarannya ya di Moratakos. Itu juga tercatat mereka mengalami terjadi perdebatan keras di situ. Jadi pandangan baru tentang Buddhism dan Dharma itu di tempat pembelajarannya di kampus atau universitas saat itu ya, itu terjadi perdebatan keras. Banyak cerita-cerita, nanti di next video saya akan jelaskan perdebatan keras tentang konsep, terutama konsep ketuhanan antara Dharma dan konsep ajaran baru yang tokoh pertamanya itu Yang Mulia Siddhartha Gautama. Setelah wafatnya pun mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari Buddhism itu ke Nusantara saat itu ya, masih sebelum Masehi itu terjadi perdebatan keras di Sumatera saat itu ya. Ada tertulis dalam catatan kitab yang saya temukan. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan perdebatan seperti apa itu. Jadi di Nusantara itu pusat pembelajaran Dharma ya, pusat pembelajaran Dharma. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari di pusatnya ya, yang juga diajarkan atau dibawa ke Nalanda dipelajari di sana. Itu diantaranya ilmu logika, ilmu kedokteran, ilmu bahasa, Sabda Vidya, ilmu Samgaya, kemudian Atharva Veda ya. Yang diajarkan di Nalanda sana bukan Hindu atau Buddha, tapi basic ajaran yang dibawa leluhur kita yang bernama Dharma itu. Dan kata-kata Dharma itu ada di relief dasar yang tertutup dengan kata-kata Kusala Dharma Bhajana Vinaya Dharma Kaya Cita. Kata Dharma itulah yang mengidentifikasikan, yang teridentifikasikan bahwa Borobudur juga candi-candi di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran Buddha atau Hindu, tapi Dharma itulah yang menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Hindu Buddha di India sana ya, di India sana. Oke, tentang nama Sariputra, bukti otentik atau bukti validnya itu ada stupa di Nalanda Bihar India yang dibangun 427 Masehi. Itu ada stupa yang namanya Sariputra, dan tertulis juga kata-kata iri, tepatnya ini saya harus lihat. Harus lihat karena teks kata di stupa itu tidak boleh salah ya. Saya ada catatannya itu. Teks literasi kata yang di stupa Sariputra itu teksnya berbunyi
tentang Sariputra ini harus valid ya, sampai ke kata-katanya, terutama kata-kata di prasasti itu harus valid dan benar. Ini saya sedang cari teks kata di relief stupa Sariputra di sana. Nah, ini dia kata-kata teks di relief, kata-kata yang tertulis di relief di stupa Sariputra itu berbunyi seperti ini: Iri Nalanda, ya saya ulang lagi, Iri Nalanda Mahaviharya Arya Bisu Samgaya. Iri Nalanda Mahaviharya Arya Bisu Samgaya. Jadi saya bisa terjemahkan secara bebas ya. Iri itu sepertinya kata ini adalah ya Nalanda. Nalanda itu nama tempat pembelajarannya. Mahavihara ini Iri Nalanda Mahaviharya. Jadi Mahaviharya itu adalah sebutan tempat untuk pembelajaran tentang Dharma. Disebutnya masa terdahulu itu Mahaviharya. Kalau sekarang disebutnya candi Mahaviharya. Jadi umat Buddhis masih memakai kata-kata vihara itu berawal dari kata-kata Mahaviharya. Maha itu besar, viharya itu tempat. Vihara, viharya disebutnya kalau leluhur kita terdahulu ya. Dan kata-kata itu bukan dari India atau dari dari kata-kata Buddha ya. Mahaviharya itu terpakai di Buddha itu jadi vihara, Mahaviharya. Jadi Mahavihara tempat pembelajaran Dharma sebenarnya Mahaviharya. Kalau di Borobudur itu kan Mahecakya, Mahatupa, Mahe itu besar. Jadi tertulis Iri Nalanda Mahaviharya Biksu Samgaya. Jadi Biksu Samgaya. Jadi pelajar atau biksu atau brahmana yang mempelajari tentang samgaya. Jadi kemungkinan samgaya itu keilmuan yang agak meluas, samgaya atau kerohanian atau keagamaan mungkin ya, kata-kata samgaya. Iri Nalanda Mahaviharya Arya Biksu Samgaya. Jadi para biksu yang mempelajari tentang Dharma itu orang-orang yang membawa terutama itu disebutnya atau tertulis itu Arya. Ya, Arya, kata-kata Arya itu pun ada di prasasti Kalasan ya. Oke. Nah, saya akan bercerita tentang kelahiran Sariputra untuk membuktikan bahwa Sariputra itu memang orang Nusantara, betul-betul orang Nusantara yang pergi ke India sana. Yang dominan Sariputra, ada buktinya. Kemudian ada beberapa tokoh setelahnya ya, yaitu Kumarilabhata, kemudian Adi Sangkara itu hidup setelah era-eranya Sariputra di India. Jadi Sariputra itu terlahir di Nusantara, di desa Panisan. Jadi tercatat dalam kitab Mahaprajna Sastra Paramita. Ya, di situ ada tertulis tentang siapa beliau Sariputra. Jadi Sariputra itu di masa kerajaan terdahulu ya di Nusantara, kurang lebihnya di sekitar area Moratakus. Moratakus itu dahulu bernama Mong Takui. Mong Takui itu bahasa terdahulu untuk Moratakus. Setelah Islam masuk ya, Datuk Indra Brahman setelah berislam ya. Jadi berislamnya Datuk Indra Brahman itu salah satu keturunan dari para datuk yang berislam pertama kali. Itu adalah Sang Hyang Datuk Indra Brahman. Setelah berislam dia berganti nama. Ya. Disitulah yang disebut adalah Benares. Ya, Benares itu bapaknya Benares itu ada Brahman, seorang Brahman yang suci ya, bernama Pakanta atau Madara. Terdahulu saya katakan bahwa Madara itu bapaknya Sariputra, itu salah. Jadi Madara itu sebenarnya kakeknya Sariputra.
Jadi di Benares ya, Benares yang disebutnya dulu Benares di Sumatera itu, namanya Kerajaan Benares, itu ada Brahman yang cerdas, yang mumpuni, itu bernama Madara atau Vakanta. Nah, Vakanta itu punya anak perempuan yang bernama Sari. Sari itu dikawinkan dengan orang pemuda yang bernama Tisa. Jadi perkawinan antara Sarika itu anaknya dari Madara yang membuat kitab Madara Sastra, kemudian Madara Virti yang dipelajari di Nalanda sana, itu menikahkan anaknya bernama Sari kepada Tisa, atau kadang-kadang orang sebutnya untuk menyebut yang kemudian ya, Sari itu melakukan pernikahan dengan Tisa, anaknya Sari Putra itu terlahir kadang-kadang disebut Upatisa, anaknya dari Tisa. Di saat Sari Putra yang ibunya Sari itu, kadang-kadang anaknya Sari Putra disebutnya Upatisa. Jadi ceritanya seperti ini. Suami dari Sari itu namanya Tisa. Kemudian setelah anaknya lahir itu, dia pengen memberikan namanya itu Tisa, Upatisa, anaknya dari Tisa bapaknya. Tapi orang-orang sekitarnya itu berkata karena ibunya yang melahirkan, maka disebutlah dia yang lebih cocok adalah Sari Putra. Jadi Sari Putra. Jadi Sari Putra itu terlahir tahun 568 dan hidup 568 sebelum Masehi ya. Itulah terlahir di Nusantara, dan kemudian setelah dia di usia 17 tahun pun sudah pandai atau memiliki kemampuan banyak ilmu ya. Dari terkenal Sari Putra itu putra dari Sari yang bapaknya Upatisa, kakeknya Madara, membuat Madara Sastra dan Madara Virti itu, kitabnya itu dipelajari di Nalanda. Jadi kakeknya itu ada kemungkinan juga pernah pergi ke India sana. Nah, Sari Putra yang terlahir dari ibunya Sari, bapaknya Tisa itu terlahir di desa yang namanya Nalada. Terdahulu di Nusantara ya, nama desa namanya Nalada atau Nalaka. Umur 17 tahun sudah banyak mengetahui atau menguasai keilmuan Weda yang tadi saya sebutkan ya, Samgaya, Atharva Veda, ilmu logika, ilmu tata bahasa, ilmu kedokteran. Beliau Sari Putra sudah menguasai. Dan di era setelah mempunyai ilmu banyak, nah Sari Putra ini ke Nalada Bihar India. Disitulah Sari Putra dengan sebenarnya banyak nama-nama setelah Sari Putra itu ya. Sari Putra inilah yang mempunyai andil dalam terbentuknya ajaran yang bernama Buddha ya. Jadi Sari Putra ini bertemu dengan Yang Mulia Siddhartha Gautama, kemudian juga mengajarkan kepada Rahula tentang ajaran-ajaran Dharma. Yang next di kemudian hari setelah Yang Mulia Siddhartha Gautama melahirkan ajaran yang kini bernama Buddha ya, yang awal-awal tercetuskan dari bapaknya Yang Mulia Siddhartha Gautama, kemudian dilanjutkan oleh putranya Siddhartha Gautama yaitu Rahula. Dharma ditafsirkan oleh kedua beliau ya, Yang Mulia Siddhartha Gautama dan Sari Putra. Di kemudian hari setelah Yang Mulia Siddhartha Gautama wafat, baru tercetus atau ternamakan yang berbasis Dharma yang ditafsirkan oleh kedua beliau itu menjadi satu ajaran baru yang bernama Buddha ya. Di era yang sama pun Dharma yang dibawa leluhur kita tadi ke India sana pun terjadi tafsir baru tentang Dharma yang melahirkan ajaran yang bernama Jainism. Nah, itu tokohnya adalah Mahavira ya, Mahavira. Kalau bedanya antara Siddhartha Gautama yang melahirkan Buddha, kemudian Mahavira yang melahirkan Jainism, itu
dalam saya mempelajari itu, kalau versinya Mahafira yang melahirkan Jainism itu agak ekstrim, ya, agak keras dalam proses penempaan diri ke arah kerohaniannya. Oke, sampai sini ya penjelasan tentang Sariputra masih belum lengkap. Tentang leluhur kita lah yang sebenarnya ke sana, ke India sana, membawa ajaran yang bernama Dharma, yang melahirkan 3 ajaran besar di sana. Ya, salah satu yang mudah untuk pencariannya adalah nama Sariputra. Nama Sariputra adalah putra Nusantara, bukan India. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Lihat video sebelumnya atau yang akan datang, saya akan upload untuk penjelasan pencerahan untuk menginspirasi anak bangsa. Mari kita rekonstruksi ulang tataran sejarah Nusantara ya, terutama para akademisi. Ini tugas besar, tugas yang mulia untuk kalian semua yang telah mempelajari tentang kesejarahan. Jadi belajar sejarah dan bekerja dalam sejarah itu tidak copy paste, tapi memperbarui catatan sejarah sebelumnya. Ya, tidak, catatan sejarah Nusantara tidak seperti apa yang tertulis saat ini, karena sudah terpengaruh dominan oleh pandangan-pandangan penjajah terhadap kita, sehingga sejarah Nusantara bisa dikatakan sudah dibelokkan atau dilengkokan. Mari kita luruskan kesejarahan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.